Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Oleh karena hingga di malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Ramadan, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, demikian juga nikmat kesempatan. Namun tentu saja yang lebih patut lagi kita syukuri dan seharusnya kita senantiasa menjaganya dan meningkatkannya adalah nikmat iman. Karena seandainya pun kita diberikan kesempatan dan fisik kita pun bugar dan sehat, namun bila tidak ditopang dengan nikmat iman yang ada di dalam diri kita, bisa saja yang namanya ibadah-ibadah yang ringan, demikian juga perbuatan-perbuatan baik yang mudah, terasa berat untuk kita laksanakan. Padahal itu semuanya merupakan amalan-amalan yang kelak akan mengantarkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan tak lupa pula memperbanyak salam dan salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat, Nabi sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Hadirin dan hadirat jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masjid ini merupakan markas para ustaz-ustaz saya, minimal senior saya. Oleh karena itu, kalaupun saya berdiri di depan ini, bukanlah menempatkan diri saya untuk menceramahi ataupun menyampaikan sebagai bahan ajaran kepada hadirin sekalian. Karena terus terang ini adalah tempat di mana tempatnya para guru-guru saya. Akan tetapi, sebagaimana ajaran agama kita, bahwasanya ajaran kita itu selalu menganjurkan untuk saling mengingatkan. Makanya disebutkan agama kita ini sebagai ad-dinun nasihah, agama saling menasihatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itulah sebabnya yang mengapa saya merasa agak lega dengan ini, karena insya Allah meskipun saya di depan para ustaz-ustaz saya bisa masuk dan berbicara berdasarkan untuk saling mengingatkan, dan terutama bagi diri saya sendiri. Hadirin dan hadirat jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada mungkin yang lebih pantas untuk kita angkat, terutama di bulan Ramadan ini, yaitu saling mengingatkan dan saling memotivasi tentang hati kita. Ya, karena hati ini merupakan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, al-qalbu huwal aslu. Hati itu adalah asal kita. Baik asal kita sebagai manusia di sisi Allah, maupun yang merupakan asal sebagai penentu amalan-amalan kebaikan. Tentu kita bertanya,
bagaimana mungkin Imam Ibnu Taimiyah, yaitu seorang ulama besar, sampai mengatakan hati itu adalah asal kita. Padahal sangat jelas, baik itu ilmu pengetahuan maupun Al-Quran sudah menyebutkan asal penciptaan manusia itu dari saripati tanah. Kalau kakek kita Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kita ini melalui proses yang juga bersumber dari tanah. Apa yang kita konsumsi tidak pernah terlepas daripada yang berasal dari tanah. Dan disitulah kemudian akan terproses menjadi sperma. Setelah pertemuan antara suami dan istri terjadilah yang namanya segumpal nutfah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma ja'alna nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Fa kasawnal idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Jadi setelah pertemuan antara suami dan istri terjadilah yang namanya segumpal nutfah yang tertanam kokoh di dalam rahim. Kemudian disitulah ya terproses menjadi segumpal alaqah. Dari segumpal alaqah menjadi segumpal mudghah, yaitu segumpal daging. Dari segumpal daging disitulah mulai membentuk kerangka-kerangka manusia menjadi tulang belulang yang kemudian terbalut dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan dia ciptaan dari lain daripada yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dari penciptaan. Itulah asal kita, penciptaan kita. Tapi mengapa Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa hati itu adalah asal manusia? Tentu beliau sangat mengetahui tentang Al-Quran ini. Tapi yang beliau masukkan di sini adalah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nilai kita itu dari proses ya penciptaan fisik kita, apa yang dapat dibanggakan dalam diri kita? Ada makhluk-makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan lebih rendah daripada manusia, yang mungkin secara fisik begitu kuat kokoh, dan ada yang bahkan lebih lincah dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu Adam ini sebagai ciptaan yang sebaik-baik bentuk, sebagaimana firman-Nya, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dan kami benar-benar telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Jadi kita patut bersyukur dengan ciptaan, yaitu ciptaan dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun belum bisa menjamin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai anak cucu Adam yang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, dan kami benar-benar telah memuliakan anak cucu Adam. Karena seandainya dari keindahan fisik kita ataupun yang berkaitan dengan harta benda yang kita miliki, boleh jadi yang jauh di sana seseorang yang mengingkari adanya Sang Pencipta. Dia mengatakan bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, dan bahwasanya agama itu hanyalah perusak pikiran, sebagaimana paham ateis mengingkari. Padahal seandainya dia benar-benar menggunakan hati nuraninya, dia pasti akan sampai pada satu kesimpulan, tidak mungkin segala yang ada di alam semesta ini terjadi begitu saja dan berjalan dengan penuh keteraturan tanpa ada yang menciptakan dan tanpa ada yang mengaturnya. Disinilah sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ulaika kal an'am." Orang-orang seperti itu ibarat hewan, balhum adal, bahkan lebih sesat. Salah satu penyebabnya juga disebut di dalam surat tersebut, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk bertafakkur. Jadi hati ini sangat luar biasa, sangat mempunyai peranan penting menjadikan kita manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu kita senantiasa memperhatikan
sebagaimana jasad kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk badan kamu sekalian dan tidak juga kepada harta benda kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Mari kita sedikit merenung tentang hadis tersebut. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bentuk fisik kita, disebutkan bersamaan dengan itu adalah harta benda. Karena itulah kebutuhan fisik. Itulah kebutuhan duniawi kita. Tapi kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hati, maka disebutkan bersamaan dengan itu adalah amalan-amalan. Karena itulah kebutuhan hati. Tentu yang kita maksud di sini adalah amalan-amalan yang baik. Karena seandainya kita melakukan amalan yang negatif, tentu kita semua sepakat tidak akan mendapatkan pahala. Ibarat mengkonsumsi makanan yang di dalamnya terkontaminasi bakteri ataupun racun, jika kita mengkonsumsinya tentu bisa menyebabkan sakit pada anggota badan kita. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji, itu dapat mempengaruhi hati kita, menjadikan hati kita semakin sakit dan menderita. Oleh karena itu, semakin kita memperhatikan, menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan merasakan ketenangan. Seandainya yang menjadikan hati ini merasa nyaman dan tenang adalah harta benda yang dimiliki, maka boleh jadi di negeri-negeri yang jauh di sana, yang begitu maju, yang mungkin penghasilan 10 juta sebulan itu dianggap sangat kecil. Boleh jadi mereka itulah yang merasakan suatu kebahagiaan. Tapi mengapa begitu banyak di antara mereka dengan segala ketenarannya dan segala harta benda yang mereka miliki, justru banyak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena hatinya yang kosong, tidak diperhatikan. Sehingga dia terus merasakan hidup ini hampa. Kenapa? Karena hati ini meskipun segala fasilitas dunia telah disiapkan, akan tetapi jika kebutuhan hati ini tidak mendapatkan sebagaimana mestinya, maka dia tetap akan menderita dan tidak pernah merasakan ketenangan. Karena hati ini adalah butuh ibadah, butuh kedekatan kepada Sang Penciptanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dan ada pun orang-orang yang beriman itu dan hatinya tenang dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan merasakan kedamaian. Tentu hati ini kalau kita ingin bahas ya sangat begitu luas, tapi cukuplah untuk kita saling memotivasi. Saya ingin mengangkat pengalaman seorang yang pernah hidup glamor dengan segala ketenarannya, yang ketika dia memeluk Islam, dia pun berganti nama dengan Yusuf Islami. Yang sebelumnya bernama Stephen, seorang penyanyi terkenal, ya rocker terkenal berasal dari Inggris, yang mungkin yang remaja di tahun-tahun 80-an sangat mengenalnya. Ya sangat tahu, yang termasuk yang mungkin yang masih ya belum hijrah pada waktu itu. Ya, dia begitu terkenal. Cerita masuknya Islam, yaitu ketika saudaranya yang lebih dahulu memeluk Islam ziarah ke negeri Libanon. Dia membeli terjemahan Al-Quran, kemudian dia menghadiahkan kepada Stephen. Disitulah dia membaca dan merenungi terjemahan Al-Quran tersebut. Namun semakin dia membacanya, semakin merasakan ketenangan dan kedamaian. Dia mulai berpikir dan mengatakan, inilah sebenarnya yang saya tunggu-tunggu. Selama ini meskipun mungkin orang-orang melihat saya begitu bahagia, begitu gembira, dipuji-puji dengan segala ketenaran dan segala fasilitas dunia yang saya miliki, namun selama ini saya merasakan hidup ini terasa hampa. Dan dengan terjemahan Al-Quran inilah yang menjadikan hatinya semakin tenang, sehingga dia pun selanjutnya memeluk Islam.
Dan setelah memeluk Islam, dia mengatakan, alhamdulillah, saya mengenal Islam sebelum mengenal umatnya. Kenapa? Karena seandainya dia mengenal umatnya terlebih dahulu, boleh jadi dia tidak akan memeluk agama ini. Kenapa? Karena dia melihat secara umum umat Islam ini justru banyak terpengaruh dengan budaya-budaya yang selama ini dia sudah jalani, yang pada hakikatnya tidak mendatangkan ketenangan dan kedamaian pada dirinya. Oleh karena itu, beliau bersyukur dengan mengenal Islam terlebih dahulu sebelum mengenal umatnya. Inilah ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya pentingnya kita di samping menjaga kebugaran tubuh kita, badan kita, kita juga harus memperhatikan kebutuhan hati kita. Karena hati inilah yang tidak pernah mengenal kata menurun. Adapun fisik kita dan kekuatan kita pada umur tertentu pasti akan menurun kekuatannya, ketampanannya, meskipun selalu diperhatikan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan minuman-minuman yang bervitamin. Sebagaimana kata ahli hikmah, likulli syai'in idza ma tamma nuksanu. Segala sesuatunya itu jika sudah mencapai puncak kesempurnaannya, dia pasti akan beransur-ansur menurun. Demikianlah fisik kita. Tapi hati ini tidak pernah mengenal kata menurun. Selama kita memperhatikan, meskipun umur kita semakin bertambah, dia bisa semakin kuat. Oleh karena itu dapat kita melihat begitu banyak orang-orang yang sudah berumur dengan fisik yang sudah mulai menurun, tapi justru ibadahnya semakin kuat dan kokoh. Kenapa? Karena hati. Dan begitu banyak orang yang mempunyai fisik yang hebat dan prima, namun ibadahnya begitu berkurang. Kenapa? Karena juga masalah hati. Karena itu hati ini merupakan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara ringkas saya akan sebutkan karena ada 3 dasar utama ya daripada hati ini. Ya, kemudian yang kedua, bahwasanya hati ini ya bisa menjadikan atau membedakan amalan-amalan kebaikan kita antara satu dengan yang lainnya, meskipun sama-sama kita lakukan. Ambillah misalnya semua kita datang salat tarawih, semuanya kita datang ya ke masjid ini, tapi mungkin ya terutama mungkin di kalangan anak-anak kita ada yang malas-malasan, dipaksa-paksa baru dia bisa dia mau datang. Dia tetap akan mendapatkan pahala karena dia merespon kebaikan tersebut. Tapi ada juga mungkin di antara anak-anak kita yang begitu semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bagi dia diingatkan ataupun tidak, bahkan kalau perlu dia yang mengingatkan orang tuanya, maka anak ini ya apa yang dia lakukan anak ini meskipun sama dengan anak-anak yang lainnya, tapi ditopang dengan kemauan yang kuat sehingga bisa saja kualitas amalannya ya bisa melebihi yang lain. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-a'malu tatafadalu indallahi bitafaduli ma fil qulub la bi kathratiha wa suwariha walakin bi quwwati da'i wa sidqil fa'ili wa ikhlasihi wa itharihi laha ala nafsi. Amalan-amalan seseorang bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk dan jumlahnya, walakin bi quwwati da'i, tapi sangat ditentukan oleh kuatnya dorongan yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ingin kita petik dari perkataan beliau, bahwasanya dalam melakukan suatu kebaikan-kebaikan itu, bagi kita ada yang mengingatkan kita, kita bersyukur, kita berterima kasih. Namun bila kita terlupakan, kita pun termotivasi untuk melakukan semuanya itu. Ambillah misalnya kembali, ya mungkin di antara ya semangat kita memberikan takjil, biasanya di kalangan ibu-ibu. Ada mungkin ibu-ibu, ya mungkin dia terlupakan dicatat namanya, tapi keinginannya yang kuat untuk melakukan kebaikan, dia tidak mau mengatakan, kalau begitu tidak perlu saya terlibat, dilupakan juga diriku. Tapi karena kemauannya kuat, justru dia datang ke pengurus masjid. Barangkali saya terlupakan, tolong dicatat ya, kalau perlu lebih daripada 1 kali. Karena kemauannya yang kuat untuk melakukan kebaikan, meskipun sama yang dia sumbangkan, tapi bisa secara kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Apa yang membedakan? Kekuatan dorongan yang ada dalam hati manusia. Dan banyak sekali kalau kita ingin kisah-kisah, bahkan kisah zaman dahulu, ya bahkan orang yang masuk surga belum melakukan sebaikan, tapi dimasukkan sebagai orang yang baik dan masuk surga. Kenapa? Karena dorongan hatinya untuk menjadi orang baik, dan dia belum sempat melakukan, dia sudah dicabut nyawanya. Ya, tapi kisah ini ya tentu banyak mengambil waktu kalau kita angkat.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, bahwasanya hati ini yaitu hati yang salim, hati orang-orang beriman, hati yang meskipun kita sebagai manusia ya kadang ada namanya khilaf, kadang kita lalai dalam sesuatu, tapi yang membedakan antara orang yang beriman, orang yang punya ya keinginan baik, bisa saja melakukan kesalahan sebagaimana orang-orang yang lain yang hidupnya ini hanya untuk berhura-hura tanpa berpikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja sama-sama melakukan salah, tapi dalam menyikapinya itulah yang membedakan. Hati orang yang beriman di saat dia sempat khilaf, dia mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, sehingga dia beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang salim inilah yang selalu mendorong kita pada kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu meminta hati yang salim. Itu hati yang mendorong kita kepada kebaikan. Di saat kita khilaf, dia ingatkan kita untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Dan janganlah engkau ya Allah hinakan aku pada hari di mana manusia semua dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari di mana harta benda dan anak-anak kita tidak mampu lagi menolong kita, tidak mampu lagi memberikan manfaat kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, yaitu hatinya orang-orang yang beriman, hatinya orang-orang mukmin, hatinya orang-orang yang bertakwa. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.